Inilah warta berita KP hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 bersama saya Sugandi Afandi. Dan saya Angelika Manda. Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama. Sebanyak 25 narapidana pemeluk agama Konghucu di seluruh lapas di Indonesia mendapatkan remisi khusus Imlek 2022. Pemberian remisi terhadap napi terbanyak ada di kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung. Sistem ganjil genap diberlakukan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada libur PM Tahun Baru Imlek 2022 hari ini. Pembelakuan sistem ganjil genap menyusul meningkatnya varian Omikron. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat memberi izin penuh penggunaan vaksin COVID-19 Moderna untuk dewasa atau orang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin Moderna diizinkan untuk digunakan di lebih dari 70 negara termasuk Kanada dan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Melalui unggahan di media sosial Instagram, Presiden Jokowi mengatakan tantangan dan ujian yang datang silih berganti harus dihadapi dan harapan harus tetap ada. Presiden berharap pada tahun baru Imlek cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dapat terwujud. Masyarakat Tionghoa Jalan Purnama 1, Kota Pontianak, Kalimantan Barat merayakan Tahun Baru Imlek 2573 Hongzili secara sederhana karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kami hadirkan informasi ini bersama dengan Syahrul Sani. Sani. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada di Kompleks Purnama Indah Jalan Purnama 1 Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat dapat saya laporkan bahwasanya perayaan Imlek di Kota Pontianak pada umumnya dilaksanakan oleh warga Tionghoa Pontianak secara sederhana namun tetap meriah. Di mana momen Imlek menjadi salah satu momen yang penuh makna dan tidak akan disia-siakan oleh keluarga yang merayakan untuk berkumpul bersama keluarga terdekat. Dan di mana saat berkumpul ini seperti biasa pendengar, tradisi lainnya diisi dengan makan bersama, saling ngobrol, berbagi pengalaman hidup, dan juga memberi hadiah, dan tidak ketinggalan juga berbagi angpau dan saling berkunjung antar satu keluarga dengan keluarga lain dan sebagainya. Dan seperti yang saya sampaikan atau sebutkan bahwasanya di kompleks Purnama Indah Jalan Purnama 1 Pontianak ini suasana Imlek warga Tionghoa di sini cukup ini ya, walaupun masih dilingkupi dengan situasi pandemi COVID-19, di mana memang tidak menyurutkan warga untuk merayakan kebersamaan dalam perayaan Imlek ini secara ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang warga di Kompleks Purnama Indah bersama dengan Pak Sugioto. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang juga. Ya, Pak Sugioto, mungkin kita bisa sedikit menyampaikan beberapa hal begitu ya, mungkin terkait dengan perayaan Imlek yang masih dilingkupi dengan pandemi begini seperti ini, dan mungkin di tradisi dari keluarga Bapak sendiri dalam perayaan Imlek ini. Kita masih tahu sendiri masih dilingkupi dengan pandemi ya selama 2 tahun ini. Untuk pelayanan Imlek ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun yang selalu dilakukan. Namun karena
dengan adanya pandemi COVID ini, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini sudah kita agak batasi. Untuk kumpul ramai-ramai dengan teman-teman sudah kita batasi. Paling adalah kita hanya kumpul dengan keluarga inti saja. Sehingga silaturahim tetap kami lakukan dengan berbagai macam cara lah. Contohnya sekarang kan sudah bisa video call, sudah lakukan dengan video call, tidak langsung face-to-face lagi. Demikian juga pada malam makan bersama itu hanya keluarga inti aja. Lain-lain ya, untuk yang mengundang keramaian dunia sekarang kita coba mengikuti anjuran dari pemerintah, kita sama-sama menjaga karena ini semua ada demi keselamatan bangsa dan negara juga, dan kita harus support sebagai warga negara yang baik. Kita harus support apa yang menjadi perintah dari pemerintah ini yang harus kita lakukan, karena ini semua bukan untuk kita, bukan untuk masing-masing ekstrim, tapi ini untuk seluruh anak bangsa yang harus kita dukung penuh gitu. Menurut saya seperti itu. Ini kan di perayaan Imlek ini pasti ada namanya kudapan khas ya pada Imlek ini. Apa saja mungkin yang disajikan dari keluarga Anda sendiri? Ya, yang disajikan dari keluarga ya makanan-makanan lah ya yang enak lah, karena setiap 1 tahun kan kumpul dengan keluarga inti, biasa ramai-ramai lah ya. Cuma sekarang kan hanya keluarga inti saja yang kita siapkan, yang makanan yang agak khas lah ya. Sehingga dia agak berbeda sedikit. Seperti kue keranjang itu ya sudah barang tentu, tiap tahun itu pasti ada, pun yang nggak mungkin tidak ada gitu. Cuma pusat kecilnya gitu, banyak sedikitnya gitu aja. Mungkin kita terkait dengan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, Pak. Mungkin di 15 hari ke depan itu kan ada Cap Gome, dan itu pemerintah sendiri membatasi pelaksanaan boleh arahkan naga, barongsai yang semacam ini dari Pak itu yang juga sebagai ketua forum olahraga barongsai Indonesia di Kalimantan Barat. Bagaimana ya Pak menanggapinya? Ya, saya sebagai ketua Federasi Olahraga Barongsai Kalimantan Barat sangat mendukung lah ya kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu untuk membatasi kerumunan, keramaian, termasuk agenda-agenda saya untuk mengadakan perlombaan kejuaraan dunia barongsai internasional, itu pun saya batalin juga. Karena dengan adanya keramaian seperti ini, saya juga secara tidak langsung mengundang orang asing masuk ke sini. Padahal di luar sangat rawan sekali. Kalau sampai mereka masuk ke negara kita, bagaimana apa yang terjadi dengan negara kita setelah mereka pergi dari negara ini? Ini yang saya coba batasi juga. Dan kemudian beberapa kali saya sudah terlibat di Majelis Adat Budaya Tionghoa. Kebetulan saya juga di situ merupakan salah satu ya, kami sudah merapatkan juga untuk kegiatan arakan naga, barongsai itu kita adakan juga. Karena ini kita tiadakan supaya tidak mendatangkan keramaian. Yang kita lakukan hanya menghias kota saja, sehingga ada terlihat ini ada suasana Imlek gitu, tapi tidak mengundang keramaian gitu. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sugioto, wawancara dengan Pos 3 Jakarta begitu. Pendengar juga suasana Imlek di depan komplek Purnama Indah juga dipasang ornamen-ornamen Imlek seperti pemasangan buah nanas dan juga lampu-lampu dan ciri khas dari Imlek dilaksanakan pada tahun ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atau laporkan. Kita kembali ke Pro 3 Jakarta bersama Tuhan. Ya, terima kasih Sani. Jika warga kota Pontianak sangat patuh sekali dengan protokol kesehatan dalam merayakan Tahun Baru Imlek, lalu bagaimana dengan perayaan Tahun Baru Imlek di Dukuh Selatan 5, Tambora, Jakarta Barat? Ada reporter Rian Suryadi siap untuk menyampaikan informasi ini. Rian. Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Duri Selatan 5, tepatnya di RT 15 RW 02 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dan saat ini saya sudah bersama keluarga Cia yang merayakan Imlek bersama
keluarga sangat berbeda dari tahun sebelumnya, namun memang tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan pendengar, saat ini juga saya sudah bersama dengan Bu Dian, salah satu perwakilan keluarga Cia. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang, Mas. Bu Dian, gimana nih Bu Dian untuk suasana Imlek tahun ini? Ada perbedaan nggak sih Bu Dian dibanding tahun sebelumnya? Ya, ada. Tahun sebelumnya pertama COVID ya, selama 2 tahun ini kan tidak ada merayakan. Tapi kita tetap merayakan, cuma tidak berkumpul seperti sekarang. Nah, setelah 2 tahun ini, kita bisa berkumpul kembali untuk merayakan Imlek bersama. Ini akan ada acara keluarga masih kemudian di acara Imlek tahun 2022 ini. Acara khusus tidak ya. Paling kita makan ya seperti ini, kita ngumpul bersama. Ya sudah, begini aja. Biasanya sih tahun-tahun yang sebelum COVID itu kita ada acara makan malam di malam cincanya ya. Tapi karena tidak boleh kan mengikuti protokol dari pemerintah supaya tidak berkerumun ya dan tidak keluar dari rumah. Jadi kita mengikuti, jadi kita tidak ada acara untuk makan-makan bersama lagi gitu. Namun untuk Imlek kali ini, Budan, apa nih sajian yang berbeda untuk keluarga ini, seperti apa sih yang spesial? Spesialnya lapis ya. Sembayang setiap tahun memang kita ada sembayang juga. Nah itu kita harus ada tiap tahun menyediakan makanan seperti kayak bandeng, kayak apa ya, orang tua itu tuh pindang ya, terus kayak daging itu harus ada. Dan jeruk ya, jangan lupa, kata orang tua dulu kalau ada jeruk itu manis, biar kita hidupnya manis gitu. Harapan untuk tahun baru Imlek seperti apa dari keluarga Cia sendiri, Bu Dian? Harapannya kita semoga di tahun-tahun yang akan datang lagi kita lebih meriah lagi ya merayakannya, dan tetap berkumpul seterusnya gitu. Kalau memangnya kita memang apa tradisionalnya memang ngumpul ya gitu, supaya lebih bagus lagi, lebih baiklah dari yang sekarang ini ya. Terima kasih kemudian sudah bergabung dengan 3 RRI.